Perkenalkan, nama saya Imelda Laurencia, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan proyek perancangan kantor Clue. Clue adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi. Clue sudah berdiri dari tahun 2016 dan telah menjadi perusahaan penyedia Smart City di Indonesia, juga bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam mengimplementasikan konsep ini. Clue juga sudah tidak diragukan lagi karena mendapat berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Clue juga telah membangun platform yang terdiri dari produk teknologi yang memanfaatkan manajemen tenaga kerja, Artificial Intelligence atau AI, dan Internet of Things atau IoT. Dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan secara online, saya menemukan beberapa kata kunci yang menggambarkan Clue. Yang pertama, kekeluargaan, berikutnya relasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah teknologi. Tiga kata ini, jika digabungkan, akan sangat menggambarkan Clue. Dari tiga kata ini, saya memilih konsep Open Space Office untuk perancangan kali ini. Berikut adalah layout yang telah dibuat. Layout ini akan ditempatkan pada lantai 10 gedung JB Tower dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, lantai 10 tidaklah terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu transportasi. Lebih dekat dengan lobi serta fasilitas lain yang terdapat di JB Tower seperti Terrace Garden, mendapatkan shading dari bangunan sekitar sehingga cahaya matahari yang masuk tidak berlebihan dan meminimalisir terjadinya glare pada ruangan. Dan yang keempat adalah memiliki denah yang simetris. Apabila dilihat pada layout, terdapat beberapa panah berwarna-warni, di mana warna oranye kekuningan menggambarkan alur sirkulasi utama dan alur evakuasi. Warna hijau merupakan entrance utama yang jika kita masuk ke dalamnya langsung berhadapan dengan resepsionis dan juga dekat dengan lift pengunjung. Dan yang warna pink merupakan entrance eksekutif yang berdekatan dengan lift eksekutif serta kantor CTO, CEO, dan COO. Meningkatkan privasi dan juga keamanan untuk ruang-ruang eksekutif. Dilanjut, ini adalah gambaran 3D aksonometri untuk kantor yang dirancang, di mana area publik dijadikan satu diletakkan di bagian atas, yaitu command center, ruang rapat kecil, ruang rapat besar, resepsionis, dan lounge, serta pantry yang fungsinya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Divisi bisnis, divisi operasi, ruang arsip, ruang COO, dan CEO diletakkan berdekatan. CTO, IoT, dan programming area juga diletakkan berdekatan karena fungsi ruangnya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masuk ke dalam konsep. Konsep utama dari perancangan ini adalah Smart Office, dengan kata kunci aman, nyaman, terbuka, dan produktif. Didukung dengan konsep citra yang modern dan fun untuk menggambarkan karakteristik perusahaan Clue, konsep material yang sustainable dan semi-translucent untuk mendukung keberlangsungan sustainable dan green building pada bangunan JB Tower, serta memberikan kesan modern dan juga canggih pada perancangan kantor. Untuk konsep warnanya, saya menekankan warna identity supremacy, yaitu dominasi warna biru Clue yang di-compare dengan warna putih dan juga silver atau abu-abu. Untuk konsep bentuknya dipilih melingkar tanpa sudut yang didapat dari sifat kekeluargaan yang dimiliki oleh Clue, di mana kekeluargaan erat kaitannya dengan saling merangkul dan membentuk lingkaran dan tidak terputus. Untuk konsep pencahayaannya, saya pilih minimalis produktif. Maksudnya apa? Memaksimalkan pencahayaan yang sudah diterapkan pada JB Tower dan juga memanfaatkan pencahayaan alami dari bukaan-bukaan jendela di gedung. Untuk konsep penghawaan, saya menerapkan suhu bumi yaitu 24 derajat Celcius yang merupakan kebijakan dari gedung dan juga merupakan suhu yang dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Sehingga saya merumuskan satu pertanyaan yang akan dijawab melalui perancangan ini, yaitu bagaimana kita bisa merancang kantor yang mendukung kinerja pegawai dan menunjukkan karakter utama dari perusahaan. Untuk material boardnya seperti ini, saya menggunakan material yang berwarna biru, memberikan efek mengkilap. Yang pertama, kita masuk ke area resepsionis. Area resepsionis memiliki fungsi untuk menerima tamu, mengatur jadwal kunjungan, menerima paket dan surat, membantu keperluan administrasi kantor, serta menjadi wajah bagi perusahaan. Maka dari itu, resepsionis memerlukan penanganan khusus. Saya menempatkan layar LCD besar pada sisi kiri resepsionis sebagai pertanda dari smart dan high-tech pada kantor, juga untuk memberikan sedikit gambaran atau ilustrasi tentang Clue kepada pengunjung yang datang. Backdrop yang dibuat solid yang dikombinasikan dengan kaca, serta di tengahnya terdapat tulisan Clue,
yang di belakangnya terdapat jendela yang menunjukkan panoramik kota Jakarta, menjadi simbolisme bagaimana clue membaur dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kota Jakarta. Kemudian, pada bagian resepsionis juga terdapat loker yang bertuliskan nomor 1 hingga 6, yang bertujuan untuk menaruh barang-barang, paket, atau pesanan dari para pegawai, sehingga untuk meminimalisir terjadinya penumpukan pada area resepsionis. Berikutnya kita masuk ke meja resepsionis. Meja resepsionis dibuat melingkar dan tidak memiliki sudut tajam untuk menggambarkan sisi kekeluargaan dan juga meneruskan konsep bentuk yang diterapkan pada perancangan ini. Warna yang digunakan juga dominasi biru, putih, dan dengan aksen silver, sehingga sesuai dengan konsep warna yang telah diusung pada perancangan kali ini. Kemudian dibuat dalam bentuk modular untuk kemudahan transportasi, instalasi, efektivitas pemakaian bahan, serta kemudahan perbaikan. Bagian tabletop memiliki penanganan khusus, di mana plywood yang dilapis dengan HPL ini, bagian HPL-nya dibuat lebih panjang 2-4 cm, sehingga bisa di-overlap dan ditusir untuk menyembunyikan sambungan pada HPL. Sambungan tabletop juga tidak diletakkan tepat di atas sambungan kabinet, karena meminimalisir terjadinya kerusakan akibat pergerakan atau gesekan yang terjadi pada meja. Untuk detailnya seperti yang ada pada gambar. Bagian perforated metal akan dibengkokkan dan kemudian disekrup ke bagian bawah kabinet dan juga bagian atas sebelum dipasang tabletop. Kemudian masuk ke IoT area. IoT area adalah area yang berfungsi untuk merancang IoT dari perusahaan klub. Area ini mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Unsur yang mengikat ruangan ini dengan ruang lainnya adalah penggunaan warna identitas perusahaan pada setiap elemen di ruangan ini. Bentuk lengkung juga dapat dilihat dari pemilihan kursi dan juga pemilihan siling gantung yang diterapkan pada meja. Kursi yang dipilih khusus untuk area ini meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja, karena kursi ini memiliki nilai ergonomi yang sangat tinggi. Meja juga dilengkapi dengan peralatan yang mendukung untuk kinerja IoT, sehingga kerja dapat lebih efisien, efektif, dan juga tidak memakan banyak waktu. Bisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan area-area lainnya. Maka dari itu, untuk mensolusi masalah tersebut, dibuat perbedaan ketinggian lantai dan insulasi suara tambahan berupa siling gantung untuk mengurangi polusi suara pada area ini, sehingga tidak mengganggu area lainnya seperti area produksi. Material pelapis lantai pada area IoT menggunakan rubber atau karet, karena pada area ini banyak menggunakan peralatan listrik dan perkakas keras lainnya yang dapat berbahaya apabila terjadi korsleting ataupun kerusakan, sehingga memerlukan material yang kuat dan aman seperti rubber. Lanjut ke ruang rapat besar. Konsep modern terlihat dari pemilihan bentuk meja rapat yang memberikan kesan sleek dan minimalis serta clean. Ruang ini juga lebih memfokuskan ke arah fungsi dan pemandangan dari jendela, menjadi salah satu nilai tambah yang mempercantik ruangan ini serta membuat ruangan seolah menyatu dengan bagian luar kota Jakarta. Untuk partisinya menggunakan polikarbonat yang disandwich dan disekrup ke hollow. Selanjutnya, comment center. Comment center menjadi ruangan yang paling sering dikunjungi oleh tamu menyaksikan presentasi dari tim klub, sehingga ruangan ini juga harus dapat menampilkan citra kru yang disampaikan melalui interiornya. Warna perusahaan kembali ditonjolkan dan mendominasi pada area ini. Bentuk melingkar kembali terulang pada ruangan ini dan terlihat pada meja serta partisi yang juga berfungsi untuk memberikan shading terhadap ruangan serta sebagai peredam suara tambahan. Karena pada partisi terdapat beberapa material PET yang sangat bagus untuk menyerap suara. Apabila dilihat, terdapat sebuah layar besar yang ada di depan dan juga layar-layar iPad kecil yang berada di meja. Itu fungsinya untuk memudahkan para pengunjung atau tamu untuk melihat apabila tidak dapat melihat ke layar yang besar. Jadi mereka dapat melihat di layar yang kecil. Selanjutnya kita masuk ke programming area. Area programming menggunakan meja komunal sebagai workstation. Meja komunal dipilih karena sifat perusahaan Clue yang kekeluargaan dan mengutamakan kerjasama serta diskusi. Jenis meja ini akan mengakomodasi kebutuhan pegawai untuk bisa bekerja sambil berdiskusi. Nah, untuk programming area yang didukung dengan meja komunal dilengkapi dengan beberapa tambahan. Yang pertama adalah kredensa, di mana kredensa akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan keperluan kerja seperti ordener, file, alat tulis, atau mungkin juga charger. Fleksibel sesuai dengan kebutuhan berbeda dari setiap divisi. Kredensa berbentuk setengah lingkaran yang akan diletakkan pada kedua ujung meja, membuat bentuk meja terkesan melingkar sesuai dengan konsep bentuk yang telah ditentukan seperti pada gambar.
Monitor presentasi dibuat movable dengan TV wireless dan juga dapat menjadi tempat penyimpanan pada bagian samping, ditambah dengan adanya dry erase board atau papan tulis, akan membuat kegiatan presentasi di kantor menjadi lebih efisien, efektif, dan juga komunikatif. Pada saat tidak digunakan, monitor ini dapat digunakan sebagai partisi ruang dan memiliki kemampuan akustik yang cukup baik. Meja komunal kembali dibuat dalam bentuk modular, di mana modulnya adalah 75 x 150 cm untuk area kerja individu, yang dilengkapi pop-up socket dan juga wireless charger pada bagian pojok kiri atas. Diletakkan pada bagian pojok kiri atas karena mayoritas orang Indonesia dominan menggunakan tangan kanan, sehingga area kanan meja akan lebih memungkinkan terjadinya senggolan. Untuk masalah penjarakan di masa pandemi ini, 75 cm dikalikan 2 menjadi 150 cm, sehingga sudah menjawab tantangan penjarakan di masa pandemi. Maka dari itu, meja sudah tidak lagi memerlukan partisi tambahan di bagian tengah, dan juga individu tetap menggunakan masker saat bekerja. Untuk cabling, kabel DAC akan digunakan pada bagian bawah tengah meja untuk menjaga kerapian dan keamanan. Kemudian akan disambungkan ke pop-up socket yang dapat diakses di setiap modul mejanya. Untuk penggabungan tabletop, akan menggunakan mending plate yang disekrup di kedua sisinya, sehingga meminimalisir terjadinya pergeseran guncangan pada bagian meja. Finishing tabletop menggunakan tako HPL Absolute White yang di-finish matte, sehingga meminimalisir terjadinya glare pada permukaan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat menikmati tour Clue. Hello and welcome to Clue.